Puji nama Tuhan, Shalom, selamat pagi Duta Injil Kuningan City. Shalom, Shalom. Selamat tahun baru 2026, boleh bangkit berdiri Bapak Ibu. Yes. Lihat kanan kiri depan belakang, katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Boleh keluar dari bangkumu Bapak Ibu, kasih senyuman yang terbaik, katakan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Ada berkat yang baru tercurah, katakan amin. Haleluya. Yang diberkati dan bersyukur katakan yes. Boleh bersama angkat kedua tanganmu bersyukur hari ini di ibadah perdana, di minggu perdana di bulan Januari tahun 2026. Kita boleh sama-sama ada di tempat ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan, katakan amin. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi Bapak Ibu. Bersyukur hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang dahsyat, yang boleh menyampaikan kami ke tahun 2026. Segala pujian, hormat, kemuliaan buat Tuhan Yesus yang kami sembah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang beribadah di tempat ini semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau kasih pujian yang penyembahan yang terbaik Tuhan buat Engkau Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan buat Tuhan. Kasih tepuk tangan yang lebih meriah buat Allah kita. Yes, yes. Kami tahu Engkau hadir. Waktu penyembahan kami naikkan sesuatu pasti terjadi. Mujizat pasti terjadi. Kelepasan pasti terjadi. Segala pujian, hormat, kemuliaan buat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama teriakan. Amin, tepuk tangan yang dahsyat. Serahkan, serahkan haleluya. Mari masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur, katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Let's go. Tepuk tangan, come on. Hey. Kami masuk gerbang Tuhan dengan hati yang bersyukur. Hey. Hey. Come on. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Dengan penuh pujian. Yes. Bersuka di hadiratnya. Kami besarkan puji Dia. Pujinya tiup sangka kala. Musik dan tarian semua mampu. Dengan senang hati. Yuk sama-sama katakan. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya selamanya. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya selamanya. Boleh katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Yuk katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku. Amin. Pencipta segalanya. Datang sujud di hadapannya. Angkat tanganmu, naikkan puji Dia. Puji Dia, pujinya tiuplah sangkakala. Musik dan tarian, semua makhluk di bumi. Dengan senang hati, bersama angkat kedua tanganmu Bapak Ibu kita. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya selamanya. Oh Lord. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya selamanya. Boleh bersama tepuk tangan di atas kepala, come on. Sebab Tuhan. Sebab Tuhan. Come on church. Sebab Tuhan baik. Hey. Lagi yuk. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan
Ayo bersama nyatakan sebab Tuhan baik. Come on. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Lagi katakan oh. Sebab Tuhan baik. 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 Anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik. Oh. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Yuk sekali lagi. Katakan sebab Tuhan baik. Anugerahnya. Amin. Haleluya. Oh baik Tuhan. Yes Lord. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Oh. Yes Lord. Segala pujian, hormat, kemuliaan buat Tuhan Yesus yang baik. Sekali lagi kasih tepuk tangan, sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Haleluya. Berapa banyak yang datang dengan keluarga, boleh lambaikan tangannya. Boleh lihat keluarganya. Kasih pelukan. Katakan berkat Tuhan turun atas kita. Katakan amin. Yang datang tidak dengan keluarga, boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Boleh kasih tos kanan kiri bilang berkat Tuhan tercurah atas setiap kita. Come on. Yes. Kita diberkati sepanjang 2026. Katakan amin. Yes. Yuk sama-sama katakan. Kasih setiamu nyata bagiku. Amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku sebab alasanku
sumber segala berkat. Wow. Yes. Jesus. Come on. Jesus. Yes, sekali lagi. Jesus. Come on, say. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang katakan sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku yakin dan percaya Kau tuntun. Ayo serukan nama Yesus, come on. Yesus Kau Raja, kuningan sirna lompat, hanya Kau Tuhan. Kuasamu tercurah, denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan selamanya. Let's go. Pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya. Serukan nama Yesus. Terus sekali lagi lompat. Hanya Kau Tuhan. Kuasamu tercurah, denganmu ku kan dari kemuliaan. Lagi katakan, hanya Kau Tuhan. Kuasamu tercurah, denganmu ku kan berjalan sampai selamanya. Yes, Lord. Jesus. Tepuk tangan di atas kepala, come on. Engkau sumber kekuatan kami memasuki 2026, berjalan bersama dengan Tuhan. Come on. Yesus Kau Raja dalam hidup. Lagi katakan Yesus. Yesus Kau Raja dalam hidup. Sekali lagi. Yesus Kau Raja dalam hidupku. Hanya Kau Tuhan. Kuasamu tercurah, denganmu ku kan berjalan dari kemuliaan selamanya. Jesus, come on. Jesus, sekali lagi. Jesus, selamanya. Jesus, yes. Boleh bersama angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Dan biarlah setiap pujian penyembahan kami, lompatan kami, teriakan kami Tuhan, sungguh boleh menyenangkan hatimu Tuhan. Kau disenangkan, Engkau dimuliakan, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Tepuk tangan lebih dahsyat. 1 menit Bapak Ibu, kasih tepuk tangan buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan sepanjang 2025 dan mengawali 2026. Kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Katakan amin.
baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Besar setiamu Tuhan, besar anugerahmu. Yes Lord, oh Jesus. Kami nyatakan kebaikan-Mu Tuhan, lebih dari apapun juga Tuhan. Thank you Lord. I love you Lord, for your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh I will sing of the goodness of God. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat kebaikan Tuhan Bapak Ibu di dalam hidupmu dan hidupku. I love your voice, I love your voice. Oh, you have led me through the fire in darkest night. You are close like no other. I'm not you as a father, I'm not you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Come on, say, all my life, say, and all my life you have been faithful, and all my life
Bolehkah bersama-sama Bapak Ibu kita angkat kedua tangan kita, tanda kita menyadari betapa baiknya Tuhan dalam hidup setiap kita, betapa Dia sudah memberikan yang terbaik buat setiap kita. Waktu umat Tuhan menyanyikan I will sing of the goodness of God, kami di tempat ini Bapak Ibu merasakan kasih itu nyata. Kasih itu nyata, katakan amin. Yuk sama-sama umat Tuhan katakan, all my life you have. Say all my life, and all my life you have been fair. Kau baik Tuhan. And all my life you have been faithful. Amen. And all my life you have been so. Kebaikanmu berlimpah di tempat ini Tuhan. Bahkan untuk gerejamu. Yes. I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, yes. And all my life you have been so, so good. Without
Shalom semuanya. Nama Tuhan Yesus, selamat Natal, selamat Tahun Baru. Sekali lagi kita nyanyikan refnya saja. Lebih lembut lagi, sekali lagi, amin. Dengan hati yang betul-betul dari hati kita, amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk kebaikan-Mu pada setiap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk pembelaan-Mu. Terima kasih untuk pertolongan-Mu. Terima kasih untuk kehadiran-Mu dalam hidup kami, amin. Lebih kuat lagi bersama-sama, yes! Engkau yang dimuliakan, Kau segala-galanya. Terima kasih miliki Allah yang luar biasa. Terima kasih miliki Yesus yang wonderful. Terima kasih kami boleh diangkat menjadi anak-anak-Mu. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan apa yang menjadi pesan-Mu. Biarlah pujian penyembahan yang sudah dinaikkan oleh teman-teman kami yang di tempat ini yang begitu luar biasa. Menjadi satu persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan. Kami siap untuk mendengar, kami siap untuk diberkati, kami siap untuk masuki 2026 dengan penuh kemenangan, penuh keyakinan, penuh kepastian dan penuh pengharapan bersama dengan Tuhan. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Silakan duduk semuanya. Thank you. Shalom. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Bagaimana semuanya? Luar biasa ya. Ini berarti semuanya gak ada yang liburan ya. Kita semuanya ada di Jakarta karena kita cinta Tuhan. Tanggal 1 Januari juga saya dengar dari Pak Is tadi penuh gereja ya. Tanggal 4 juga hari ini minggu pertama semua kita boleh menikmati kebaikan Tuhan. Oke, siap dengan firman Tuhan? Siap? Oke, kita akan lihat ada 4 gambar ya. Nanti saya mau siap teman-teman di tempat ini coba kita lihat apa yang kau dapat dari gambar yang pertama. Yuk buka gambar pertamanya. Boleh ditunjukin PPT-nya gambar pertama. Ini gambar apa? Gambar apa nih? Gambar apa nih? Siapa yang bilang gambar kuda putih? Angkat tangan. Yes. Siapa yang bilang gambar kakek-kakek tua? Angkat tangan. Oke. Gak ada yang salah. Tergantung dengan cara kita melihat, betul? Ada yang melihat sebagai kuda putih, ada yang melihat sebagai kakek tua. Oke. Yang kedua, gambar yang kedua. Coba kita lihat lagi. Ini gambar apa yang kedua? Ini gambar apa? Siapa yang bilang ini burung elang? Ini elangnya Pak Ari. Siapa yang bilang ini burung elang? Siapa yang bilang ini wanita cantik? Gak ada yang salah. Betul, tergantung bagaimana cara engkau melihatnya. Kalau engkau melihat sebagai wanita ya memang engkau lihat sebagai wanita. Kalau engkau lihat sebagai burung elang ya sebagai burung elang. Yang ketiga. Yang ketiga, coba kita lihat yang ketiga. Ini apa? Nomor berapa? Tergantung dari cara engkau melihat, betul? Kalau yang sebelah kiri ini berkata ini angka berapa? 9. Tapi yang sebelah kanan itu berkata angka 6. Gak ada yang salah karena tergantung di mana posisi mereka berada, betul? Satu lagi yuk, satu lagi. Ini kayak main teka-teki aja sih Bu Indri. Yang keempat, ini gambar apa?
Siapa bilang ini gambar burung? Siapa bilang ini gambar wanita cantik? Gak ada yang salah juga. Tergantung gimana cara engkau melihat. Nah, ini bicara tentang gambar. Masih oke lah walaupun agak berbeda sudut pandang, betul. Nah, pertanyaan saya simpel pada hari ini. Bagaimana pandangan kita tentang tahun 2026? Ayo, kira-kira apa pandangan dunia hari-hari ini tentang 2026? Kalau kita lihat, coba buka PPT-nya, dikatakan ini banyak bencana. Belum apa-apa, ada banjir bandang, bahkan juga ada chaos, resesi di mana-mana, marak pengangguran, meningkatnya crime rate, belum lagi bencana alam. Semua dunia warnanya merah. Itu pandangan kita, betul? Bahkan Singapura, siapa yang gak tahu negara yang paling kuat, salah satu di dunia, betul? Ekonominya kuat, paspornya yang paling kuat, itu pun sekarang mengalami goncangan. Artinya semua menurut dunia tergoncang. Semua mengalami ketidakpastian, betul? Tidak ada kepastian. Saya mau minta satu orang maju ke depan, boleh gak? Wanita tapi ya. Wanita boleh maju ke depan? Ada satu orang wanita, boleh maju ke depan? Ayo. Loh, ini kok malu-malu? Biasa orang Batak gak malu-malu tau. Ada sini satu orang wanita. Ayo. Satu orang wanita. Wanita maju dong, satu orang ke depan, satu orang aja. Ya ayo cepetan ibu. Maju ke depan ibu. Ibu siapa yang namanya? Sini sang. Ibu Eva. Ibu Eva sudah berkeluarga? Sudah anaknya berapa? 12? Oh 2, oke. Ibu Eva coba pakai ini. Pakai ya? Yes. Pakai? Ya. Oke. Ibu Eva bisa melihat ini yang nomor berapa? Ini bisa lihat? Ini bisa lihat? Wow. Terima kasih Ibu Eva, boleh dibuka. Itulah kita menurut dunia. Tunggu dulu. Ini untuk Ibu Eva. Oke, Tuhan berkatiin ya. Sih. Kalau kita dengan cara pandang dunia, tidak satu pun kita bisa yakin apa yang akan terjadi 2026, 27, 28, 29, 30. Karena keadaan semakin gak jelas. Semakin gak jelas, maka bahkan ada di antara kita yang sudah mulai pakai ini. Apa ini? Bendera putih, sudah mau menyerah. Aku udah gak kuat Tuhan. Itu yang terjadi sekarang. Pertanyaan, apa pendapat Tuhan tentang 2026? Ini yang penting. Karena kalau engkau hidup dengan pandanganmu, kita akan stres. Kita akan menyerah. Kita akan berkata, gak kuat lagi aku. Terlalu berat masalahku. Sekarang gaji berapapun udah gak cukup. Belum lagi untuk bayar ini. Ya. Belum lagi sekarang kalau sakit. Dan semuanya. Ini membuat kita stres. Nah pertanyaan saya, apa kata Tuhan mengenai tahun 2026? Yuk kita buka ya. Ini semua sesuai firman Tuhan. Kita buka yuk Kejadian. Kita buka Kejadian. Kejadian 1 ayat 31a. Apakah keadaan yang tidak baik menurut kita ini sekarang sama dengan yang Tuhan lihat? Kejadian 1 ayat 31a. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya apa? Sungguh amat baik. Ini pandangan Allah. Mungkin kita bilang itu kan waktu pertama kali dunia dijadikan Bu Indri. Mari kita buka lagi Yeremia. Karena pandangan Tuhan berbeda dengan pandangan dunia. Makanya tergantung engkau hari ini mau ikut pandangan siapa. Mari kita buka. Dikatakan Yeremia 29 ayat 11. Sama-sama baca yuk. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ini firman bukan rekayasa. Ini firman adalah Allah sendiri yang bicara melalui Nabi besar Yeremia. Bahwa rancanganku bukan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan. Termasuk rancangan Tuhan untuk 2026, 27, 28, 29 dan seterusnya. Luar biasa. Maka tergantung engkau. Pandangan siapa yang selama ini yang kau percayakan, betul? Ya tergantung kita. Kalau engkau berjalan di atas pandanganmu, sudut pandang kita, kemampuan kita, kekuatan kita, maka kita akan tumbang 2026. Tapi kalau engkau berjalan di atas pandangan Tuhan, seperti berjalan di atas firman, membuat engkau akan bisa mengalami perkara Tuhan yang luar biasa. Hari-hari ini, dengan siapa engkau berjalan? Ini apa? Firman Tuhan. Kalau engkau berjalan di atas firman, akan beda sudut pandang kita. Tapi kalau engkau berjalan di atas kekuatan kita, berjalan di atas pengalaman kita, berjalan di atas pandangan kita, berjalan di atas pengalaman kita, jebol.
Hanya satu-satunya ini. Coba buka Matius. Waktu Petrus berjalan di atas air. Yuk kita lihat yuk. Ini sebagai bukti. Ini sebagai mengingatkan kita ya. Matius 14 ayat 28 dan 29. Lalu Petrus berseru kepada dan menjawab dia. Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Waktu Yesus berkata, datanglah. Itu firman Tuhan. Waktu engkau berjalan di atas firman, kau lakukan firman, kita bisa bertahan di tahun 2026 ini. Gak semangat nih. Aku udah sampai ngos-ngosan ini tahu. Mana bajunya kesempitan lagi. Enggak sih ya. Tadi katakan tadi berjalan di atas firman. Maka tadi katakan kok beda sudut pandangnya beda. Tapi bagaimana engkau bisa beda sudut pandang tergantung engkau. Kalau engkau berjalan di atas kekuatanmu, sudut pandang kita dunia. Tapi kalau engkau berjalan di atas firman, sudut pandangmu adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan tadi apa? Rancanganku bukan rancangan kecelakaan, tapi masa depan yang penuh harapan bagi orang yang kucintai. Beda. Beda, betul. Ini firman Tuhan. Nah kita akan lihat hari ini. Dikatakan tadi, ini modal kita. Ini modal kita. Saya mau tanya, ini saya juga tahun ini saya mau janji sama Tuhan. Selama 28 tahun saya pelayanan, tahun 99 saya pelayanan sampai sekarang 2025, 26 berarti 27 tahun ya. Waktu selama 10 tahun saya yapin firman itu Pak Iswara, saya bawa Alkitab loh. Tapi belakangan ini saya sudah terkontaminasi juga bawa gadget. Percayalah kalau engkau mau tahu tentang firman, pakai yang manual, yang konservatif one. Kadang-kadang gadget itu membuat kita menjadi terlalu santai. Karena engkau langsung melihat tanpa engkau bisa hafal. Tapi kalau engkau baca pakai ini, maka saya ambil komitmen tahun ini. Tuhan, aku mau mulai pakai ini lagi. Karena ternyata ini adalah kekuatan kita. Kalau engkau pakai gadget udah yang gampang-gampang, memang betul langsung ketahuan mana ayatnya. Tapi membuat engkau tidak akan dalam. Tapi kalau engkau baca satu hari mungkin berapa pasal, akan beda hidup kita. Maka ini yang membuat kenapa seorang Yosua dia bisa sampai ke tanah perjanjian. Padahal Yosua dibanding dengan Musa gak ada apa-apanya. Musa adalah seorang yang luar biasa ya, betul Bapak Ibu-Ibu. Ya dikatakan dia pukul gunung, gunung bisa keluar air. Dia pukul laut, laut terbelah dua. Yosua adalah abdinya. Tapi kenapa Yosua bisa berhasil ke tanah perjanjian? Karena dia ikut perintah Tuhan. Renungkan firman-Ku siang dan malam agar engkau beruntung dimanapun engkau berada. Yes, tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Ini modalmu. Makanya hari-hari ini kalau engkau kebanyakan buka TikTok, hanya cuma buka YouTube, hanya cuma buka yang seru-seru, seru, goyangnya gemoy-gemoy. Gak akan buat kita bisa kuat. Tapi kalau engkau banyak merenungkan firman gak perlu harus pendeta, siapapun kita bisa. Karena firman Tuhan dalam segala bahasa. Dan gak diperlukan kepintaran. Asal engkau mau, minta Tuhan Roh Kudus, kita bisa mengerti firman Tuhan. Amin. Ini udah pada makan semua gak sih? Ini mau ngajak saya berantem ya? Karena tiap bulan ketemu dengan saya di sini loh. Tapi kenapa ya? Oke, sebelum kita masuk ada perintah Tuhan. Pertanyaan yang berikutnya. Apa dasarnya? Makanya dikatakan bahwa semuanya akan sangat amat baik. Pasti ada dasar firman ya. Karena firman Tuhan itu gak pernah tiba-tiba datang. Pasti ada dasarnya. Dasarnya dalam Matius 28 ayat 20a. Yuk buka sama-sama kita baca ya. 20b. 1, 2, 3. Matius 28 ayat 20b. 1, 2, 3. Yes. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini gak main-main. Yang Tuhan baru berkata aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Hanya ada di Matius 28 ayat 20b. Ya ada 5 pesan Tuhan. Yang pertama penyertaan Tuhan. Yang kedua penyertaan Tuhan. Yang ketiga penyertaan Tuhan. Yang keempat penyertaan Tuhan. Yang kelima kembali ke satu penyertaan Tuhan. All about penyertaan Tuhan. Immanuel. Allah Immanuel ini modal kita. Kalau Tuhan beserta dengan kita akan beda hidup kita. Bukan masalah karena kau kaya. Gak jadi jaminan kekayaanmu hari-hari ini. Gak jadi jaminan kepintaran kita. Gak jadi jaminan koneksi kita. Tapi kalau penyertaan Tuhan ini menjamin kita pasti akan mengalami sungguh amat baik bersama dengan Tuhan. Ini modalnya. Kita lihat contoh-contoh di Alkitab. Kenapa seorang Nuh bisa membangun bahtera yang begitu besar. Bukan bahteranya sehari 2 hari. Ini bicara tentang pembangunan proyek pelayanan Tuhan. Gereja besar. Logikanya membangunnya bukan sehari 2 hari. Itu mungkin bisa sampai puluhan tahun loh dia membangun bahtera itu. Dan tidak ada donatur. Biasanya di gereja kan ada donatur ya Pak Iswara ya. Ini tanpa donatur. Tapi bisa gak macet di tengah jalan. Kenapa? Penyertaan Tuhan. Kenapa seorang Daud, seorang tukang angon kambing bisa menang menghadapi musuh-musuh Israel yang mengerikan? Penyertaan Tuhan. Hello?
Kenapa sekarang seorang Musa bisa sampai terselamatkan? Begitu banyaknya bayi Israel mati pada saat itu dibunuh oleh Firaun. Kenapa seorang Musa bisa terselamatkan? Penyertaan Tuhan. Makanya hari-hari ini yang kita butuhkan bukan hanya bilang Tuhan tolong rumah kontrak. Tuhan tolong supaya anakku berhasil. Tuhan supaya suamiku berubah. Tuhan supaya istriku penyakit kankernya sembuh. Minta penyertaan Tuhan itu di atas segala-galanya. Ini yang paling kita butuhkan. Itulah Allah Immanuel. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Nah kita akan lihat hari ini. Penyertaan Tuhan bukan main-main. Penyertaan Tuhan itu luar biasa, betul? Nah ini mungkin kita bilang kalau gitu aman dong Bu Indri. 2026 aman-aman aja berarti. Kita suka-suka kita aja. Penyertaan Tuhan ada, betul. Nah makanya kalau baca firman Tuhan, baca kesatuan. Di mana kesatuannya? Buka Matius 28 ayat 16 sampai dengan 20. Ini kesatuannya. Ya jadi jangan sepotong ambil, habis suka aminkan langsung. Lihat ke atas, lihat ke bawah. Apa hubungannya sama lain? Matius 28 ayat 16 sampai 20. Dan ke-11 murid itu berangkat kemana? Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang apa? Ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kita butuh ini. Halo, ada 3 poin dari ayat 16 sampai 20 tadi. Pertama dikatakan Tuhan mendekati murid-murid, betul? Tangkap ya, ini saya sendiri dapat firman ini saya sangat diberkatin. Tuhan mendekati murid-murid, betul? Dan dia berkata, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan padaku, betul? Pertanyaan saya, kenapa Tuhan harus ngomong seperti ini? Halo? Kenapa Tuhan harus mendekati murid-murid dan ngomong seperti ini? Kenapa harus ngomong? Kepadaku diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Tahu kenapa? Karena Tuhan tahu yang satu ini. Ayo kita buka yuk. Kenapa? Karena Tuhan kita adalah Allah yang sangat tahu keadaan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari kita lihat ayat 17 sama-sama kita baca yuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tapi beberapa orang ragu-ragu. Kenapa Tuhan datang menghampiri kita hari ini? Hari ini Yesus dari surga datang menghampiri kita. Kepada siapa dihampiri? Bukan karena engkau kaya, engkau pintar, engkau cantik, engkau keren. Tapi kepada orang yang ragu-ragu tentang masa depannya di 2026. Ini luar biasa. Makanya kita tempat ini hari ini datang, ini anugerah Tuhan. Karena seringkali kita anggap ragu-ragu itu hal yang biasa. No, ragu-ragu itu sangat berbahaya bapak-bapak, ibu-ibu. Saya mau tanya, gara-gara apa sampai hari ini kita bermasalah dengan saudara sepupu? Gara-gara seorang Sarah yang ragu-ragu, betul? Dia ragu-ragu, dia bilang karena dia ke dokter Objin di Pondok Indah, rumah sakit Pondok Indah. Dan dia tanya pada dokter Objin bagaimana? Saya sudah menopause. Apakah mungkin saya punya anak? Dan dokter Objin bilang gak bisa Ci, udah gak bisa. Karena sekarang jarang, belum ada telur yang disimpan seperti Luna Maya, betul? Belum ada. Jadi sorry tidak bisa. Dan dia ngomong kepada suaminya, Papa gimana ini? Nanti saya gak bisa punya anak, kita gak punya anak. Harta kita banyak, kemana nanti harta kita? Gara-gara dia ragu-ragu, Abraham pun ragu-ragu. Efeknya sampai hari ini. Jangan main-main dengan virus ragu-ragu. Makanya Tuhan datang dari surga hari ini untuk kepada jemaat duta Injil. Pada kita yang ragu-ragu Tuhan bisikan, anakku kepadaku sudah diberikan kuasa di bumi dan di sorga. Artinya ada otoritas ilahi, ada kuasa ilahi, ada kemampuan ilahi. Tepuk tangan sama Tuhan Yesus. Wow, Tuhan bukan ngomong sama orang kaya, Tuhan ngomong pada orang yang ragu-ragu. Kemarin ini cucu saya. Pas tanggal 31, mereka semua udah rencana mau nginap di hotel, nanti dinner bagus semua segala macam, mau main-main nanti di mana mau lihat-lihat ikan apa segala macam di Central Park atau di mana saya nggak tahu lah. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, cucu saya sakit, ternyata kena COVID. Pertanyaan, waktu pas saya tanggal 1 pelayanan, tanggal 1 Januari. Kalau saya mungkin dan suami ragu-ragu, mungkin kami cancel pelayanan kami loh. Tapi karena aku sangat mendengar Tuhan bilang segala kuasa di surga, di bumi aku punya, aku berikan padamu. Saya sangat percaya Tobi pasti sembuh dan sudah sembuh sempurna sekarang. Tepuk tanganlah Tuhan Yesus. Beda orang yang ragu-ragu menghadapi 2026 maju, mundur, maju, mundur. Tapi kalau engkau menghadapi 2026 mantap pandanganmu dengan pandangan Yesus sama, beda hidup kita. Amin. Halo.
Halo, ini fakta, ini bukan hanya teori. Dan dikatakan tadi ada penyertaan Tuhan. Nah, pertanyaan saya, kenapa Tuhan sampai mesti ngomong begini? Karena Tuhan merasakan apa yang kita rasakan. Saya mau tanya, jalur Yesus ke dunia ini jalur penolakan loh. Betul? Dari mulai bayi udah ditolak. Mulai dari hamil udah ditolak. Saya mau tanya, ini kita chit-chat aja. Menurut kita kenapa penginapan, yang punya penginapan menolak Yusuf dan Maria? Udah penuh Bu Indri. Kalau memang bisa, pasti bisa disipin, betul? Betul ya Pak ya? Di Garuda juga bisa disipin Pak ya. Saya pernah duduk di kokpitnya kok. Di kokpit tempat pilot pernah sekali dulu, tahun bahola dulu. Ya, karena apa? Penuh pesawatnya. Nah, dikatakan di sini, kenapa sampai bela-belain, sampai disuruh di tempat kandang binatang? Karena si tukang punya penginapan itu nggak mau resiko. Dia tahu ini masih perempuan muda, ini hamil pertama, ngebayang nggak melahirkannya pun normal, bukan sesar, betul? Suaranya pasti sampai ke Tamrin sana. Amangoy, betul. Daripada nanti semua tamu komplain, ditolak. Dari mulai kandungan Yesus ditolak. Makanya dia lewat jalur penolakan. Maka tempat ini engkau yang pernah mengalami penolakan. Engkau ragu dengan 2026. Tuhan datang hari ini sama kita. Beda. Tuhan juga pernah melalui jalur apa? Jalur ditinggalkan oleh orang yang dikasihi dia. Lazarus. Tuhan sampai menitikkan air mata loh. Di tempat ini mungkin kau tinggalkan. Kemarin ada seorang ibu, 2 orang ibu saya punya pelayanan. Dia pada pas sebelum Natal suaminya meninggal. Yang satu tertabrak masuk ke dalam truk. Yang satu lagi meninggal dalam keadaan lagi pulang dari Pinang. Kemarin dia telepon menjerit-jerit. Kak Indri saya gak kuat. Saya bilang gitu. Saya bilang Tuhan sayang. Berarti itu gak sakit. Itu gak mengalami kepedihan. Sekarang bagian kita untuk anak-anak kita sayang be strong ya. Tuhan pernah merasakan. Maka it's okay waktu engkau sedih. Waktu engkau sedih kehilangan seseorang. It's okay tapi jangan tinggal dalam kesedihan. Yesus pernah mengalami jalur kesedihan. Jalur ditinggalkan, jalur ditolak, jalur difitnah, jalur diolok-olok. Dan hari ini Tuhan datang kepada orang-orang yang ragu dengan 2026. Halo, kita bersyukur punya Yesus yang luar biasa. Nah kita akan buka satu persatu sekarang. So, apa perintahnya Bu Indri? Karena saya percaya perintah Tuhan itu adalah perintah yang tidak bisa dinegosiasi, betul? Tadi dikatakan Tuhan pernah melalui semua jalur itu, betul? Nah kita akan masuk sekarang ayat 19 dan 20a, Matius tadi. Karena itu apa? Sama-sama baca yuk, 1, 2, 3. Karena itu, pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ini amanat agung. Mungkin kita bilang Bu Indri salah firman hari ini. Kita kan jemaat biasa betul. Halo? Apakah firman tentang amanat agung hanya milik pendeta saja? No, coba tunjukkan firman Tuhan yang sering kita kotak-kotakan. Seringkali kita kalau baca firman Tuhan kita kotak-kotakan. Gambarnya? Gambar ada yang kotak-kotak? Coba ditunjukkan. Nah, firman Tuhan tidak boleh dikotak-kotak. Ini untuk hamba Tuhan saja. Ini untuk jemaat saja. Ini untuk orang kaya saja. Ini untuk orang miskin saja. Ini untuk Natal saja. Ini untuk Paskah saja. Ini untuk pemula saja. Ini untuk jemaat lama saja. No. Firman Tuhan tuh gak bisa dikotak-kotak. Firman Tuhan berlaku untuk setiap kita yang mau meresponi firman. Halo? Saya mau tanya, kelahiran Yesus yang dengar siapa? Apakah hanya orang majus, cendekiawan, orang pintar, orang kaya saja? No, ada di sana gembala yang orang marginal pun mendengarnya. Tergantung respon kita. Makanya hari ini amanat agung bukan bicara tentang hanya kepada pendeta saja. No, setiap kita. Dan ini adalah perintah Tuhan. Ayat berikutnya. Gambar berikutnya. Ini agak lama ya. Yes, amanat agung bukan pilihan, bukan tawaran, bukan option, bukan gimana kita. Tapi perintah Tuhan yang harus dilaksanakan. There is no choice. Mau disertai oleh Tuhan di akhir zaman ini? Tidak ada pilihan, setiap kita harus menjadi pembawa amanat agung. Maksudnya apa Bu Indri? Mau kita bertanya, apa semua harus jadi pendeta? Apa semua jadi tinggal di Duta Injil? Gak pulang-pulang ke rumah lagi? Apa harus stop jadi pekerja? Apa stop dari karir? Apa stop dari kita punya sekolah? Apa stop berumah tangga? Apa kita jadi gak boleh melakukan kegiatan kita lagi? Siapa bilang? Kita belajar dari Yesus. Yesus adalah pelaku amanat agung. Kita belajar dari beliau. Ada 5 yang dilakukan Yesus yang juga bisa kita praktekkan tanpa kita harus pindah posisi menjadi pendeta sekalipun. Semua kita bisa jadi pembawa amanat agung. Kalau engkau mau disertai oleh Tuhan di akhir zaman ini.
Siapa yang mau disertai Tuhan di hari zaman ini? Angkat tangan. Yes. Gak ada pilihan bapak-bapak, ibu-ibu. Kita praktekkan amanat agung karena itu is a order. Itu bukan tawaran, itu bukan opsi, itu bukan pilihan, itu bukan gimana kita. Tapi itu adalah perintah Tuhan. Siapa yang melakukan perintah Tuhan, maka Tuhan akan perhitungkan sebagai orang yang mengasihi dia. Ada 5 hal tentang amanat agung yang Tuhan sudah praktekkan di dunia ini. Yuk kita buka satu persatu. Yang pertama, yaitu apa? Yuk kita buka satu persatu. Yang pertama, pengalaman hidup kita dengan Yesus. Pertemuan kita secara pribadi dengan Tuhan. Ini modal kita yang nomor 1 loh. Halo? Tahu gak kenapa Yesus datang ke dunia ini? Karena dia mau praktekkan kasihnya kepada kita. Cintanya kepada kita. Kepeduliannya kepada kita. Supaya engkau bisa ngerasakan. Kalau Tuhannya gak pernah datang, kita gak pernah dengar. Hanya cuma katanya akan beda. Kalau engkau mengalami Yesus. Dan Yesus all about ini bapak-bapak, ibu-ibu. Tentang ini. Yesus bicara tentang ini selalu. Engkau buka apapun kejadiannya, Tuhan selalu bicara tentang kasihnya. Kasihnya, kasihnya. Sampai semua lembaran kau buka, itu all about dia punya cinta. Itulah Yesus kita. Nah, kalau engkau sudah mengalami kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan, cinta Tuhan, pembelaan Tuhan, peluputan Tuhan, kok diam? Gak harus disimpan di kulkas. Itu harus disampaikan kepada orang-orang yang mengalami hal yang sama misalnya. Kayak saya, makanya kenapa? Saya terus terang, saya melayani. Saya berkali-kali bilang, saya bukan pendeta. Saya hanya ibu rumah tangga. Tanggal 20 Mei 1999 saya mengalami Tuhan. Tuhan menyentuh saya di Rumah Sakit Boromius Bandung. Anak saya kata dokter itu lahir cacat. Di sana saya bilang, Tuhan, aku mau ikut Tuhan. Tuhan tolong berikan anakku sehat. Kalau engkau berikan anakku sehat, Tuhan apa aja Tuhan mau, aku mau lakukan Tuhan. Hanya itu. Saya enggak pakai pendeta besar. Saya hanya pakai pengakuan yang tulus. Karena Tuhan dekat dengan orang yang hancur hati. Dan apa yang terjadi sejak itu saya mulai melayanin. Yang saya sampaikan semua apa yang saya alamin. Bagaimana waktu Tuhan menolong Pak Ari waktu COVID yang perburukan. Bagaimana waktu kami pernah punya utang yang begitu banyak. Bagaimana dosaku yang begitu banyak Tuhan ampunin. Itulah yang kusampaikan 28 tahun sampai hari ini. Saya mau tanya. Siapa di sini yang belum pernah mengalami Tuhan secara pribadi? Angkat tangan. Siapa di sini yang sudah mengalami pertolongan Tuhan secara pribadi? Angkat tangan. Terus mau diapain tuh? Jangan disimpan. Sampaikan. Engkau pernah penyakit kanker. Ini momenmu untuk menolong orang-orang yang mengalami penyakit kanker. Berikan dia kekuatan, berikan dia motivasi. Masalah dia hidup atau enggak bukan urusan kita. Tapi bagian kita adalah untuk memotivasi. Kenalkan Yesus kepada mereka melalui apa yang kita alami. Halo? Perempuan Samaria penginjil pertama di Alkitab. Non-Kristen. Waktu Yesus ketemu dengan dia, Yesus menerima dia. Bukan seperti perempuan yang lain. Saya mau tanya, menurut kita kenapa perempuan Samaria ngambil air jam 12 siang? Karena dia tahu kalau diambil pagi-pagi jam 8 pagi, itu banyak nenek rumpi semua di sana. Betul, dan wanita kalau udah ngerumpi mengerikan, betul. Di sini coba saya lihat muka-muka tukang gosip. Nggak ada baik-baik semua di sini, luar biasa, betul. Itu ngebayang si perempuan Samaria 4 kali menikah terakhir kumpul kebo, betul. Itu pasti muka orang lihat dari atas ke bawah. Begitu. Maka dia ambil jam 12 siang. Pada 12 siang itu panas terik, betul. Ngebayang gak kalau dia ikut perawatan kulit, betul. Wah meleleh, Pok. Saya disuruh jam 12 siang jalan, saya pakai payung 10 lembar kali. Karena aku takut kulitku meleleh, betul. Nah ini perempuan gak ada pilihan. Tapi yang luar biasa, orang bisa menghindar dia. Orang bisa mencibirkan. Yesus ngajak dia ngomong loh. Di sanalah dia merasakan kasih Yesus yang luar biasa. Dia bilang luar biasa Yesusnya orang Kristen. Luar biasa. Makanya apa yang terjadi? Dia menjadi pembawa kabar baik. Itu amanat agung. Halo. Halo, tadi saya suka waktu pas di lift. Mana tadi ibu yang di lift sama saya? Coba angkat tangan. Tadi ibu yang di lift tadi sama saya. Angkat tangan, ibu yang di lift tadi mana? Mana? Ibu? Sini maju ke depan. Bukan yang tadi baju hitam, baju hitam. Tadi yang baju hitam. Yang bilang, kita mesti senyum loh. Kata ibu ini mesti ramah. Mana? Mana tadi ibunya? Loh kok hilang tadi dia? Bu sini cepetan, yang tadi yang bilang sama aku tadi, ya harus ramah, sini cepetan. Ini ibu luar biasa, dia praktekkan apa yang dia sudah dengar. Kan saya selalu sampaikan, halo ibu-ibu, bapak-bapak, mesti ramah dong. Bagaimana sekarang orang bisa kenal Yesus di luar sana, kalau muka kayak kuda Nil, betul. Memang ibadah dari jam 10, 12, 3, tapi muka kuda Nil. Nah tadi ibu ini bilang sama saya, begini, tadi pas ada teman-temannya, ya kita mesti ramah, akhirnya tadi satu lift kami semua salam-salaman. Ini untuk engkau. Here I am, send me God.
Ya, ya. Harus ramah. Itu salah satu. Kenapa dia ramah? Karena dia ngalamin Yesus. Coba kalau dia gak ngalamin Yesus, pasti mukanya kuda Daniel. Betul. Maka di tempat ini yang gak ramah, something wrong sama kita. Bagaimana sekarang bisa kita melakukan amanat agung kalau kita gak bisa jadi contoh? Kalau engkau mengalami Tuhan akan beda hidup kita. Aduh Tuhan begitu baiknya, masa sih aku hanya diam sendiri. Kita makan ke restoran yang paling enak. Saya percaya semua kita pasti kasih tahu. Itu enaknya luar biasa. Samcannya krek, 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 betul. Kenapa untuk makanan dunia kita bisa jadi promosi? Kenapa untuk kebaikan Tuhan engkau tidak bisa menjadi influencer Tuhan? Amin. Yesus datang ke dunia ini untuk kita bisa mengalami secara pribadi dengan dia. Maka dia gak di surga. Yang kedua, Yesus lakukan apa? Yuk kita buka. Kita belajar dari Yesus punya amanat agung yang Yesus ajarkan. Supaya kita jangan pikir amanat agung itu kayaknya mengerikan. No, itu kehidupan sehari-hari kita bapak-bapak, ibu-ibu. Matius 4 ayat 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah. Serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa. Yang kedua, Tuhan itu selalu mengajar di bait Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau engkau mau menjadi pembawa kabar baik, harus tahu firman, baca firman, ikut pengajaran. Jangan hanya pindah, nanti minggu ini duta Injil, minggu depan di duta onjol. Gak bisa. Harus engkau tertanam supaya engkau bisa bertumbuh dan berbuah. Kristen jalan-jalan gak akan jadi apa-apa. Halo? Ada pengajaran. Karena Tuhan katakan pergi jadikan bangsa muridku. Bagaimana kita muridkan orang kalau kita gak pernah dimuridkan? Tidak mungkin. Amin. Dan iblis akhir zaman ini dia licik luar biasa. Dia plesetin firman loh. Ketemu dengan Adam, dia bilang apa? Firman Tuhan mengatakan kau gak boleh makan semua kan, dia plesetin. Hawa bilang apa? Enggak, boleh, hanya satu yang gak boleh. Enggak, kalau kau makan semua kau jadi seperti Tuhan. Hawa mulai ragu. Saya mau tanya, kenapa Hawa bisa makan buah itu? Karena dia gak kuat dalam pengajaran. Kalau dia kuat dalam pengajaran, dia bisa berkata no kepada si jahat. Satu kali saya baru bertobat setahun, datang seorang hamba Tuhan. Ibu Indri, saya tahu hidup Ibu Indri gak benar dulunya. Ibu Indri mau supaya Tuhan betul-betul pakai Ibu Indri. Ya siapa yang gak mau betul? Saya bilang ya saya mau. Oke, kalau gitu Ibu Indri mesti dibaptis 7 kali. Kenapa 7 kali? Karena Naaman 7 kali, karena kustanya banyak. Dan ibu penyakit kusta rohani. Saya bilang saya baru belajar firman Tuhan. Tapi yang saya baca dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Tuhan cuma sekali dibaptis. Saya gak mau. Kenapa saya bisa nolak? Karena aku banyak belajar tentang firman Tuhan. Halo, hari-hari ini mau menjadi pembawa kabar baik? Karena itu bukan hanya milik pendeta, setiap kita. Jangan hanya kesaksian hidupmu yang kau sampaikan. Kita juga harus kuat dalam pengajaran. Amin. Banyak sekarang yang bisa kita belajar. Banyak hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Hikmat minta sama Tuhan. Tuhan, apakah ini hamba Tuhan yang dari sini saya mesti belajar? Banyak sekali. Saya terus terang, saya kalau melihat bukan lihat TikTok, saya bukan lihat TikTok yang gemoy-gemoy, bukan. Saya lihat tentang pembicara-pembicara, itu banyak pembicaraan bagus-bagus. Dan di gereja ini pun banyak pengajaran yang luar biasa. Betul ya Pak Is ya? Hamba-hamba Tuhannya semua diseleksi sama Pak Is langsung. Saya terseleksi juga ya Pak Is ya? Nah, coba kalau saya abal-abal, gak mungkin diundang Pak Is. Nah artinya ini waktunya kita untuk belajar. Karena kalau gak di iblis, bayangkan Yesus saja bisa diplesetin loh firman sama Yesus. Betul? Waktu iblis mencobai Yesus, dia bilang apa? Cobalah jatuhkan dirimu. Nanti kan ada malaikat menatang, jangan engkau mencobai Allah. Ada tertulis, jangan mencobai. Kenapa Yesus bisa berkata begitu? Karena dia tahu firman, karena dia adalah firman itu sendiri. Nah, kalau engkau tidak bergaul dengan firman, jebol. Amin. Amin. Nanti pulang dari sini semuanya, gak tahu di sini ada toko Alkitab, beli Alkitab semuanya. Itu modal saya dulu pertama kali waktu bertobat. Saya beli Alkitab, saya beli stabilo. Ada 3 warna stabilo saya. Ada merah, ada kuning, ada hijau. Mana yang menyenangkan, pakai yang warna hijau. Mana yang mengerikan, saya pakai warna merah. Mana yang aku gak ngerti, pakai warna kuning. Karena ini modal kita. Ini pikiran Allah. Pikiran Allah bukan karena engkau mesti ke Israel. Di sini semuanya. Ada 66.000 janji-janjinya. Ada banyak perintah-perintahnya. Ini modal kita untuk kita bisa menjadikan orang murid Yesus. Amin. Yang ketiga, ciri khas daripada Yesus yang ketiga, hubungan dengan Bapaknya. Selalu dia punya hubungan dengan Tuhan. Kita mau jadi pembawa kabar baik amanat agung, tapi gak punya hubungan dengan Tuhan, tidak mungkin. Makanya kenapa Yesus ajarkan doa Bapa kami. Coba menurut kita kenapa? Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kenapa? Tuhan mau kasih tahu hubungan kita dengan Bapa, hubungan kita dengan Tuhan, bukan antara Tuhan dengan pengikut loh. Bapa dengan anak. Sangat dekat.
Mana sini bapak-bapak yang punya anak perempuan? Di sini semuanya masih duda-duda. Tapi mukanya tua-tua saya lihat semuanya ya. Suami saya Pak Ari ya, itu kalau sama anaknya bisa kalah. Nanti bisa papa sana dong duduknya, saya pengen di sini. Bisa pindah Pak Ari. Karena kedekatan dengan seorang anak. Halo, itulah bapak dengan anak. Makanya kenapa Yesus kan ajarkan doa Bapa kami. Bukan doa Tuhan dengan jemaat. Kenapa? Supaya orang Kristen sadar hubungan kita bukan hubungan yang formal. Hubungan kita hubungan yang sangat informal. Antara bapak dengan anak. Anytime, kapan saja. Dengan gimana pun engkau bisa berhubungan dengan dia. Itu yang luar biasa. Bagaimana dengan kita? 2026 tanpa punya intimasi dengan Tuhan, jebol. Jangan jadikan Tuhan hanya ini. Apa ini? Ban serep. Sudah ban mobilmu pecah, baru kau cari ban serep, betul? Waktu ban kita oke, saya nggak tahu di mana ban serep saya. Tuhan kita bukan ban serep. Dia adalah Tuhan yang Bapa yang baik. Atau mungkin kau tidak jadikan ban serep, tapi kau jadikan ini, Yesus kita. Nanti mati lampu, jangan doakan mati lampu di Jakarta ya. Baru engkau cari ini, lampu emergency. Tapi coba kalau misalnya tidak ada masalah dengan listrik, kadang-kadang ini nggak tahu di mana kita letakin. Jangan Tuhan jadikan hanya lampu emergency. Jadikan dia Bapa kita yang selalu kita terkonek dengan dia. Yang keempat, Yesus bicara tentang empathy. Selalu dia peduli. Saya mau tanya di tempat ini. Kemarin ada banjir bandang, Sumatera Utara, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, betul? Sumatera Barat dan juga Aceh. Sudah nggak bergerak? Coba saya mau tanya, siapa di sini yang sudah ambil bagian? Angkat tangan. Siapa yang belum angkat tangan? Mau ngajak berantem. Katanya mau jadi pembawa kabar baik. Amanat Agung itu salah satu adalah peduli. Kemarin kita punya grup udah berangkat. Grup pertama berangkat aman. Grup kedua itu tenggelam. Mobilnya sampai masuk ke dalam. Dan grup saya itu luar biasa. Itu ibu-ibu semua oma-oma, opung-opung umur 70 tahun. Mana sini yang 70 tahun? Makanya hari-hari ini jangan bilang, nu nggak matua aku Bu Indri. Setiap kita bisa dipakai oleh Tuhan. Mungkin gak perlu engkau ke sana, minimal doamu. Mungkin engkau tidak bisa berdoa, minimal uangmu. Mungkin gak bisa punya uang, minimal apapun yang bisa kita lakukan. Itu orang yang peduli. Tidak akan terjadi amanat agung kalau gak ada kepedulian. Dan yang kelima dikatakan, Yesus membangun komunitas. Sesudah engkau menyampaikan kebaikan Tuhan, sudah kita ikut pengajaran, sudah kita juga punya hubungan dengan Tuhan, sudah kita juga dikatakan peduli. Ayo kumpulkan teman-teman yang sama. Kita adakan ibadah, kita doa. Ini kan duta Injil ini kan banyak. Tiap hari Minggu ketemu bagus, tapi antara kita juga sama kita juga saling menguatkan tuh powerful. Kelebihan daripada jemaat mula-mula adalah apa? Kelompok kecilnya yang kuat, yang menjadi pribadi yang luar biasa. Amin. Dalam keluargamu bikin kelompok doa. Gak usah jauh-jauh dulu ke Amerika atau ke Afrika, dalam keluarga sendiri. Halo. Nah sesudah kita lakukan itu, baru Tuhan dikatakan aku menyertai engkau sampai pada kesudahan. There is no choice. Buka ayat terakhir. Gambar terakhir. Daud dengan Goliat. Daud dengan Goliat, coba tunjukkan yang terakhir, PPT terakhir. Ya. 2026. Keadaan tidak pasti, betul? Kegelapan, resesi, masalah. Tapi kalau engkau dan saya mau melakukan perintah Tuhan hari ini, Tuhan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Saya percaya semua bisa dalam keadaan sungguh amat baik. Tuhan memberkati. Tepuk tangan Tuhan Yesus. Jangan ada bendera ini ya. Apa ini? Jangan ada bendera menyerah. Anak-anak Tuhan gak boleh menyerah. Walaupun tantanganmu penuh, tapi tetap dalam Tuhan. Itu luar biasa. Saya ada kasih kaos ini, ada bawa 2. Ada yang mau kaos ini saya berikan? Ini kaosnya, ini juga tentang amanat agung. Here I am, send me Lord. Saya udah bikin ini kurang lebih setahun yang lalu. Dan sekarang ini diteguhkan lagi untuk kita bergerak. Ada yang mau? Saya dari sini dulu. Dari sini ada? Ada grup ini aja lah, grup ini. Coba berdiri dulu dong, berdiri. Berdiri. Betul mau? Oke, betul mau? Betul mau? Berdiri dulu dong, berdiri. Oke, siapa yang bisa tiarap? Cepat tiarap. Tiarap. Oke, ibu, sini ibu. Ini tiarapnya pun lemah gemulai. Ibu yang baju hitam, sini.
Kalau dapat perintah Tuhan, misalnya kita diperintahkan, jangan pakai tunggu dulu. Oke Tuhan, gimana? Itu baru seru ya. Ini adalah Here I Am, Send Me Lord. Ya, ini adalah Charlie Kirk yang ditembak kemarin. Ini ayat kesukaan dia. Tapi buat saya ini ayat yang luar biasa, Yesaya 6 ayat 8. Siap untuk dipakai Tuhan? Bergerak ya Ibu, maka Tuhan akan menyertai engkau sampai pada kesudahan. Tuhan berkati, luar biasa. Satu lagi sini. Ada yang mau? Ini jual mahal semua ya di sini ya. Dikasih gratis tahu, nggak perlu bayar. Ada yang mau di sini? Di sini coba. Kalau di sini saya mungkin oma-oma. Ada oma-oma, opa-opa yang umur 65 ke atas. 65 ke atas. Kamu 65? Ibu 65? 60? 65 Ibu. Berapa? Luar biasa sini Ibu. Wah, Pak. Wah, keren banget. Lihat Ibu-ibu, lihat sini naik ke atas bentar. Nih. Ibu siap untuk diutus Tuhan? Amin. Ke Bali G? Udah terus. Oh, luar biasa. Udah panjang, cerita panjang betul. Luar biasa. Inang luar biasa loh. Ya keren banget. Rambutnya palsu apa betul? Rambut palsu. Oh betul, palsu bagus, gak apa-apa. Tapi keren banget ya Inang ya. Luar biasa ya. Wah, luar biasa loh ini. Aku dulu di Surabaya. Oh. Baru ini di Juta Injil baru 2 tahun. Oh, panjang. Terima kasih Inang, silakan duduk. Silakan. Oke, thank you sayangku, thank you. See, lihat Inang ini 70 tahun umurnya. Setiap kita harus semangat untuk Tuhan, oke? Tuhan berkati. Nah ini saya ada hadiah nih untuk hadiah tahun baru. Ada yang mau ambil? Masih ada waktu saya 1 menit. 3 orang aja tapi yang maju ke depan. Nah, ada hadiahnya. Siapa yang mau? 3 orang saja maju ke depan. Ayo cepetan, jangan banyak-banyak. 3 orang saja, 3 orang saja. Cepat 1, 2, 3. Oke, cukup. Ya, maju Ibu ambil ya. 1 jangan ambil semua. 1 baca, nanti Ibu jangan kemana-mana dulu. Buka sini. Baca, Ibu baca. Ya, boleh? Buka ya. Apa yang Ibu dapat baca. Lihat ke sana, lihat ke jemaat. Pakai mana ini? Kasih mic-nya. Ada mic-nya enggak? Boleh bantu mic? Ibu nama baju merah. Sini sayang, naik sini. Naik atas aja sini ibu-ibu, naik atas. Ibu dapat apa? Namanya siapa? Yatni. Sudah menikah? Sudah punya anak? Oke, apa ibu dapat? Jangan mundur apapun alasannya. Kemenanganmu sudah di depan pintu. Ya, sayang, ya, jangan ada mundur ya. Oke, sayang, engkau saya kasih. Ya. Umur berapa? 20 punya pacar? Belum. Ada sini yang masih nganggur? Yuli, dapat apa? Ayo bangkit, masa depanmu sudah menunggu. Oh, ya, bangkit sayang ya. Jangan lemes, harus kuat ya. Oke sayang. Satu lagi siapa namanya? Kasih. Citra, umur berapa? 32. Udah punya suami? Belum, Bu. Belum. Mau cari jodoh juga? Boleh, Bu. 32. Gak apa-apa sayang, tenang aja. Anak saya 35 tahun juga belum dapat jodoh, gak apa-apa. Yuk, baca. Hak kita yang terhilang dikembalikan Tuhan. Wow, hak yang terhilang Tuhan kembalikan. Sih, kamu akan dapat pasangan yang terbaik ya. Jangan marah sama yang udah mutusin kamu ya, cari yang baru lagi ya. Oke, satu lagi. Florida. Tuhan yang membela kita bukan manusia. Oh, Tuhan yang membela. Percaya sayang, ya, pembelaan dari Tuhan ya. Kamu gak usah berharap pada manusia, oke? Tuhan berkati semuanya. Tuh, itu simpan oleh-oleh hadiah dari Ibu Indri ya. Pesan untuk 2026. Oke sayang, Tuhan berkatin ya. Semua diberkatin, yuk kita berdiri. Makasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Menjalankan amanat agung. There is no choice. Ayo, kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, sampaikan pada orang-orang yang membutuhkan. Kedua, dikatakan ikut pengajaran. Yang ketiga, bangun hubungan dengan Bapa. Yang keempat, praktekkan empati kita. Yang kelima, bangunlah komunitas kecil dimulai dari keluarga. Maka Tuhan akan berkati kita. Amin, Tuhan berkati. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kau baik, sungguh baik, teramat baik. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Semua gelap. There is no hope.
There is no certainty. Tidak ada kepastian. Tidak ada masa depan. Tidak ada kejelasan. Tapi hari ini Tuhan katakan, dalam aku ada kemenangan, ada kepastian, ada masa depan. Tuhan berkati. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Amin. Tiada seperti Engkau, sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Yes. Tiada seperti Engkau, tiada seperti sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat Allah kita. Haleluya, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan. Terima kasih untuk yang terkasih Ibu Evangelis Indri Pardede. Terima kasih atas pelayanannya, sudah memberkati Gereja Duta Injil Kuningan City. Ibadah yang pertama, Tuhan Yesus memberkati berlimpah. Puji Tuhan, yang diberkati katakan amin. Yang siap menabur katakan yes. Yuk sama-sama kita berdoa Bapak Ibu. Haleluya. Saya mengundang para petugas, silahkan. Ya. Tiba saatnya kami ingin memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Tuhan ajar kami untuk memberikan yang terbaik. Kami percaya setiap tangan-tangan yang memberi pasti diberkati, pasti diurapi. Apa yang kami tabur pasti akan kami tuai. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan. Amin. Selamat menabur dengan sukacita. Sambil kita menabur, kita akan menyaksikan pengumuman lewat multimedia. Silakan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk sementara ibadah tengah minggu khususnya ibadah doa dan puasa, ibadah komisi wanita, ibadah worship and empowering night, serta ibadah karyawan dan profesional diteduhkan dan akan mulai kembali pada hari Selasa 13 Januari 2026. Untuk jemaat yang membutuhkan pelayanan doa, konseling, kedukaan, dan lain-lain, jemaat dapat menghubungi sekretariat kami dengan nomor telepon yang tertera di layar atau dapat scan kode QR untuk melakukan pendaftaran lewat aplikasi WhatsApp. Semua informasi yang telah diberikan dapat dilihat di Instagram Gereja Duta Injil. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Yang tak pernah
angkatlah kedua tangan. Sembahlah Allah kita yang hidup, yang dahsyat, yang baik, dan tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Allah Bapa kami yang di sorga. Bapa yang melihat anak-anaknya mengangkat tangan. Iman percaya. Yesus satu-satunya juru selamat. Bapa telah berfirman melalui hamba-Nya. Tak kala kita mau memasukin 2026 ini, Bapa berfirman, hendaknya kau dengan penuh yakin dan tidak bimbang. Allah menyertai setiap anak-anaknya. Kuasa Allah turun menyertai anak-anaknya. Merancangkan apa anak-anaknya hendak mencapainya. Allah membuatnya menjadi berhasil. Kita menjadi Allah yang dahsyat Tuhan. Segala kuasa sorga dan di bumi ada di tangan Yesus. Tak kala kau berseru kepada Yesus, pertolongannya tidak pernah terlambat. Selalu tepat. Bahkan Allah berjalan di depan kau. Menghalaukan segala perkara yang menghalangi kau. Asal kau benar-benar mendengarkan suara Tuhan dan melakukan segala ketetapannya, kau akan menjadi dahsyat di bumi ini. Bahkan kau akan melakukan lebih lanjut lagi. Kau meresponi hati Allah Bapa yang tidak mau satu manusia binasa, melainkan semua bertobat. Bertobat. Allah akan melepaskan dari kuasa gelap. Dan kau ditaruh di dalam terang. Yesus dengan kasih-Nya, Dia menebus segala dosa-dosa kau dalam tubuhnya. Melalui kayu salib, kau utang terbayar. Kau jadi orang sempurna lagi. Kita memulai semua. Segala mula dan mula. Begin of the begin. Ada dari Tuhan. Dari Tuhan untuk kita. Dan dari kita untuk semuanya. Apa yang kita lakukan hanya satu-satunya memuliakan Yesus Kristus. Demikianlah hamba-Mu telah berdoa dan mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Bersama-sama saya katakan amin.